Cakrawala Ramadan, Cakrawala Ramadan, Cakrawala Ramadan, bersinar terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadyin nabi iktafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang mengajarkan kepada kita untuk melatih daripada hawa nafsu kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ma mala ibnu Adam bi'an syarran min batnih. Tidaklah anak keturunan Bani Adam itu memenuhkan suatu wadah yang mana wadah itu lebih buruk, melainkan itu adalah memenuhkan perutnya. Seseorang memenuhkan gelas, memenuhkan cangkir, memenuhkan atau teko atau air dalam satu botol, itu biasa. Tapi ada sesuatu yang kalau kita penuhkan, suatu wadah kita penuhkan, itu buruk. Kata Nabi, itulah seperti perut. Para ulama menjelaskan perut ini manakala dia itu lapar, maka anggota tubuh yang lain itu kenyang. Idza jaa'a al-batnu syabi'atul jawarih. Kalau perut itu sudah lapar, maka anggota tubuh lain rasa kenyang. Kenyang akan apa? Kenyang untuk dia itu tidak melihat daripada hal-hal yang diharamkan, tidak melakukan memukul kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kakinya, semua anggota tubuh itu merasa kenyang. Tapi manakala perut ini kenyang, idza syabi'at al-batnu faja'atil jawari, maka anggota tubuh lain akan merasa lapar. Mereka akan mencari, mata akan mencari dosa, tangan akan mencari dosa, telinga, mulut, lidah, semuanya mencari daripada kebutuhan. Maka perutlah yang menjadi sumber utama manakala jawareh atau anggota tubuh lain itu melakukan daripada dosanya. Maka kalau dijaga perutnya, maka anggota tubuh lain insya Allah akan terjaga. Kuncinya di dalam perut. Makanya kita dalam Ramadan ini, bagaimana kita itu menahan lapar dari terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Kita dalam waktu itu menahan lapar, haus, tidak bersenggama. Semuanya itu adalah untuk bagaimana anggota tubuh lain itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ketika mereka itu tidak melakukan dosa, maka bisa kita gunakan untuk beribadah. Yang tadinya matanya jarang untuk melihat Al-Quran, dia gampang untuk melihat Al-Quran. Lidahnya untuk membaca Al-Quran susah. Ketika perutnya kenyang, ketika lapar, maka dia mudah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus siyamu Daud. Sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabiullah Daud. Bagaimana itu? Shama yawm wa aftara yawm. Dia berpuasa sehari dan dia berbuka sehari. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa,
Kenapa? Untuk melatih daripada tubuh kita ini, terutama perut ini, daripada hal-hal yang bisa mengundang daripada dosa-dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, maka Ramadan adalah bulan untuk mentarbiyah, melatih daripada kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kita itu berat, maka di bulan Ramadan ini kita dimudahkan. Kenapa? Karena kita memantapkan dengan kita paksa diri kita untuk lapar. Kita paksa seluruh anggota tubuh ini untuk tunduk daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita bisa mudah untuk beribadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadisnya mengatakan, ketika Jibril datang dan berdoa, kata Jibril, raghima anfa rajulin adraka Ramadan wa lam yughfar. Sungguh celaka seseorang manakala mereka mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah mudahkan dia untuk berpuasa, Allah jadikan dia perutnya bisa mengundang daripada hal-hal yang diridhoi. Dengan dia berpuasa, mudah dia membaca Al-Quran, mudah dia tarawih, mudah dia berzikir, mudah dia mengingat Allah, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah melamburkan rahmatnya di bulan Ramadan, menghamburkan, melipat ganda pahala-pahala, tapi dia tidak dapat daripada anugerah terbesar yang Allah berikan di bulan Ramadan, yaitu ampunan. Maka ini orang termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwani akhwati rahimakumullah, sehingga bulan Ramadan adalah bulan bagaimana kita itu melatih. Seorang masuk bulan Ramadan tahu akan dirinya bagaimana di sebelum bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, dia mendapatkan perkembangan, upgrade akan diri yang mana tadinya lalai menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadi dirinya malas menjadi orang yang rajin untuk beribadah kepada Allah. Tanda bahwasanya amal yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda keberkahan itu akan ternampak dari amal-amal yang dia lakukan. Ramadan bulan bagaimana Allah melatih kita dengan puasa. Puasa ini adalah puasa yang Allah sudah yang sunahkan melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Ausani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku 3 perkara." Di antara 3 perkara itu, katanya Abu Hurairah, puasa 3 hari di setiap bulan. Namanya puasa hari 13, puasa tanggal 14 dan 15 Hijriah, atau yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk puasa Ayyamul Bid. Tidak mampu, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Bagaimana kita dilatih oleh Islam untuk selalu lapar, untuk selalu bagaimana kita ini bisa mencengkamkan daripada hawa nafsu. Sayyidina Aisyah mengatakan, "Ajabtu, saya merasa heran dengan orang yang mana setiap harinya dia membasuh daripada sekujur anggota tubuhnya 5 kali. Dia basuh wajahnya, tangannya, rambutnya, kakinya. Dia usap rambut dan kaki dan membasuh kakinya 5 kali dalam sehari." Artinya sholat dalam berwudu. Tapi dia tidak pernah membasuh daripada jiwanya, hati dan sanubarinya. Kata Sayyidina Aisyah, saya heran dengan orang yang semacam itu. Kenapa? Karena dia fokus kepada hal-hal yang zahir saja. Tapi kita akan lupa dengan hal yang batin, yang mana amal soleh ini
tidak Allah terima kecuali batin juga bersih. Illa man atallah biqalbin salim. Ya, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Orang beribadah banyak itu mudah, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan qalbun salim, hati yang baik, hati yang bersih. Di bulan Ramadan inilah kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memantapkan hati kita, untuk memantapkan sanubari, untuk memantapkan anggota tubuh tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Sehingga puasa berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Puasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lewati hadits qudsinya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan memberikan kepada dia balasan. Sayalah akan memberikan kepada dia balasan atas setiap hal yang dia sudah bersungguh-sungguh menebus dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan fa innahu li, karena puasa itu untukku. Orang berpuasa tidak bisa dia buktikan kepada dirinya bahwa dia sedang berpuasa, karena orang berpuasa itu apa sih? Menahan, hanya sebatas menahan ini sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak terlihat. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Sholat, orang lihat orang bagaimana sholat, dia bertakbiratul ihram, dia ruku, dia sujud, orang tahu itu ibadah sholat, dia sedang sholat. Orang berzakat, dia mengeluarkan zakat, terlihat. Tapi ketika berpuasa tidak nampak puasa itu, karena puasa itu adalah penahan. Makanya orang berpuasa itu susah untuk dikatakan dia itu masuk unsur riya, karena tidak nampak dia itu sedang berpuasa. Makanya Allah katakan fa innahu li, maka sekarang sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang memberikan balasan atas apa yang dia telah kerjakan di bulan Ramadan, atas apa yang dikerjakan dalam berpuasa tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sungguh beruntuklah orang-orang yang berpuasa ini, yang dia sudah latih dari perut, yang mana perut ini mengalir kepada anggota tubuh yang lain. Ketika anggota tubuh lain sudah tunduk, maka sudah mudah dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang seseorang itu berat untuk beribadah. Kenapa? Karena anggota tubuhnya sudah terbiasa kenyang. Karena sebabkan kenyangnya perut. Ketika kenyangnya perut, maka anggota tubuh lain akan mencari apa yang bisa mereka makan, apa yang bisa melakukan yang mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anugerah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian dan moga-moga kalian jadi orang yang bertakwa. Takwa inilah yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar meninggalkan senggaman dari pagi sampai sore hari, tapi bagaimana dia menjaga sanubarinya, anggota tubuhnya, untuk tidak mengerjakan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kam min shaimin," berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, dan ju' wal atas, kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Sehingga Nabi katakan ada perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau kita lihat perkara itu apa saja, perkara ini tidak lain adalah anggota tubuh. Mata yang memandang padahal yang diharamkan oleh Allah, yang menggunakan syahwat. Lidah yang bersaksi palsu. Nah, ini perkara-perkara yang menghilangkan daripada pahala puasa. Puncak
puncaknya dari itu adalah menahan lapar. Ketika seorang berpuasa, mampu dia menahan laparnya dengan sungguh-sungguh, dan dia kerjakan anggota tubuh lainnya untuk beribadah dan tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, datang rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, terlebih lagi bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dan anugerahkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anugerah terbesar daripada bulan Ramadan ini, yaitu at-taqwa, ketakwaan yang hakiki, yang sebenarnya, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa gapai puncak daripada ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan, akhwani wa akhwati. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawala Ramadan